Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Mohon maaf kawan mengenai jadwal turnamen online Speed Chess Championship 2022. Admin ini rada bingung. Kemarin lusa saya bilang tanggal 21 sudah dimulai, ternyata baru tanggal 23 nanti malam kawan akan dimulai turnamen online itu. Jadi untuk sementara saya tidak akan bisa memberikan ulasan game-gamenya karena baru dimulai nanti malam. Tapi sebagai penggantinya saya akan berikan game yang sangat menarik kawan. Game yang up to date yang terjadi juga tadi malam dari event kejuaraan dunia antar tim 2022 kawan. Kejuaraan ini adalah kejuaraan antar tim antar negara kawan yang diselenggarakan oleh FIDE, diikuti oleh 12 negara. Terdiri dari dua grup kawan, yaitu Pool A diisi Cina, Prancis, Spanyol, Ukraina, Belanda, dan Afrika Selatan. Pool B diisi Uzbekistan, Azerbaijan, India, Polandia, Israel, dan Amerika Serikat. Dan turnamen ini sudah menyelesaikan babak penyisihan antar grup ini kawan. Ada 4 negara yang diambil setiap poolnya. Nanti akan berlanjut ke babak knockout kawan. Dan berikut inilah negara-negara yang lolos ke babak knockout 8 negara itu. Cina nanti langsung bertemu dengan Polandia kawan. Dan Spanyol akan bertemu dengan Azerbaijan. Ukraina akan bertemu dengan Uzbekistan. Dan Prancis akan bertemu dengan India. Inilah 8 negara yang lolos ke babak knockout di kejuaraan antar tim antar negara ini. Dan game yang saya bilang tadi ini terjadi di babak kelima, babak penyisihan tadi malam antara tim Ukraina melawan tim Belanda kawan. Dan kebetulan game ini dimainkan oleh Vasily Ivanchuk versus Jordan Van Forest. Langsung saja kita ke permainan kawan. Mengawali dengan pembukaan pion menteri pion D4 dan Jordan Van Forest pion D5. Di awal-awal permainan kawan atau pembukaan ini saya tak perlu jelaskan satu persatu langkah-langkah kedua pemain. Nanti saja saya akan jelaskan pada middle game. Karena pada posisi middle game kawan permainan sangat kompleks. Butuh banyak analisa, perhitungan di posisi itu nanti. Jadi untuk menghemat waktu di awal-awal pembukaan saya tak perlu jelaskan satu persatu. Dan kita temui Queen's Gambit decline dan berubah ke bentuk Tarrasch defense. Pion C pukul pion D5 diambil balik oleh pion E. Sekarang kuda F3 dan kuda F6. Di sini pilihan utama bagi putih menurut engine komputer adalah gajah G5 yang paling kuat. Atau di beberapa game terdahulu pilihan terpopuler dari manusia adalah pion G3 berencana Viagento ataupun juga dengan pion E3 kawan. Tapi engine komputer menyarankan merekomendasikan paling kuat dengan gajah G5. Vasily Ivanchuk memilih dengan pion E3 untuk memperkuat posisi pion pusatnya kawan agar nanti jika ada baku hantam, pion pusatnya masih bisa pukul balik dan masih mendapatkan kontrol di petak pusat. Di sini pilihan utama bagi hitam yaitu menurut Stockfish atau engine komputer pion C4 ataupun dengan langkah kuda bergerak ke C6 ataupun melakukan pertukaran pion C pukul pion D4. Di sini memilih dengan pion A6. Kontrol petak B5 untuk dukungan pionnya juga, untuk juga pion C nanti didorong ke petak C4 dan membentuk atau menguasai ruang di sisi menteri kawan dengan pion mayoritasnya. Mungkin itu rencana dari Jordan Van Forest. Dicegah atau diimbangi dengan pion B3, perkuat petak C4 juga sesegera mungkin mengeluarkan gajah ke A3, ke petak B2 bisa jadi. Kuda C6 lanjut Jordan Van Forest. Gajah B2. Di sini gajah G4 pressure kuda. Gajah E2 blokade pimpinan dan terjadi pertukaran langsung oleh Jordan Van Forest. Menukarkan gajah terangnya sikat kuda F3. Diambil balik oleh gajah dan pion C pukul pion D4. Diambil balik oleh pion E. Di sini kawan gajah B4. Terus memberikan tekanan dengan gajah-gajahnya kawan. Tadi mengepin kuda F3, sekarang gantian mengepin kuda C3. Di sini kedua pemain langsung rokade, mengamankan rajanya sesegera mungkin. Dan Vasily Ivanchuk kuda A4 berencana lompat kawan ke petak C5 incar pion B7 dan menantang pertukaran dengan gajah gelap hitam. Tidak diperdulikan oleh Jordan Van Forest dengan benteng E8, kuda C5, serang pion kawan dan pion B6.
Mungkin yang jadi pertimbangan Jordan Van Foreest untuk tidak melakukan pertukaran, gajah memang dipersiapkan untuk pressure peta E1 agar benteng putih tidak menempati lajur pusat ini kawan. Tapi Stockfish menyarankan untuk langsung melakukan pertukaran semacam ini. Tidak mengenakkan juga kawan, dalam permainan yang sudah mulai terbuka, kita bermain dengan sepasang kuda melawan sepasang gajah. Ini cukup merepotkan juga. Apalagi hitam ini mempunyai pion terpisah di lajur pusat. Ini juga ngeri-ngeri sedap. Nanti akan terlalu berat bagi perwira untuk mengawal pion ini terus. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan Jordan Van Foreest. Tapi engine menyarankan yang paling kuat sikat kuda di peta C5 ini. Jordan Van Foreest memilih dengan pion B6, kuda D3 serang gajah. Gajah tetap dipertahankan di peta D6. Mulai mengincar peta H2, tapi dia sudah tidak kontrol lagi peta E1. Benteng C1 terlebih dahulu serang kuda, di backup oleh benteng C8. Gantian benteng E1 menantang pertukaran, ditolak dengan langkah kuda ke E4. Lanjut Jordan Van Foreest. Blokade kawan dan menantang pertukaran dengan gajah terang putih. Nanti pionnya akan bergeser ke lajur E kawan. Tantangan ditolak. Di sini bermain dengan langkah benteng naik ke peta E2 dengan opsi nanti segera ditumpuk kawan di lajur C, pressure kuda C6 atau mungkin ya benteng C ini yang digeser ke lajur E. Jadi sesegera mungkin memang bertujuan untuk segera ditumpuk. Menteri naik ke D7, mengkoneksikan kedua bentengnya dan menguasai petak-petak terang ini kawan. Di sini benteng ditumpuk oleh Vasily Vanchuk di lajur C, tetap pressure kuda C6 dan pada posisi ini tidak dihiraukan oleh Jordan Van Foreest, dia memilih kuda F6. Berencana ke peta G4 mungkin menantang pertukaran dengan gajah atau pressure pion H2 kawan. Diantisipasi dengan pion G3, blokade diagonal gelap, mengosongkan ruang bagi gajah Viacentonya nanti di peta G2. Jordan Van Foreest melakukan hal yang sama dengan pion G6, gajah G2 dan di sini kawan Jordan Van Foreest juga mempunyai ide untuk menumpuk bentengnya dengan benteng C7 terlebih dahulu. Stockfish lebih menyukai kuda ke petak B4 menantang pertukaran kuda, membuka tantangan pertukaran benteng. Ini akan cukup kompleks juga kawan. Ada pilihan pertukaran benteng terlebih dahulu dilakukan ataupun menolak pertukaran dengan kuda ke petak E5, serang menteri, menantang pertukaran dengan gajah gelap, bisa juga dipilih oleh putih. Di sini benteng C7 tadi dipilih oleh Jordan Van Foreest, sekarang menteri bergeser ke F1. Berkoneksi dengan gajah untuk dukungan gajahnya menyerang di diagonal terang ini nanti. Benteng E7, gajah H3, menteri mundur ke petak E8. Dan selanjutnya adalah kuda bergerak ke E5. Ini mulai kompleks kawan. Kalau kalian ingin bermain simple, tentu di sini kalian bisa melakukan baku hantam. Tapi tidak sesederhana itu. Anggap contoh kuda pukul kuda. Inilah efeknya kawan. Kuda akan diambil balik oleh pion dan mencoba garbu kedua perwira kalian dan benteng kalian pun juga kena pressure. Kalau benteng pukul benteng di sini, tentu akan dipukul balik kawan. Masalahnya gajah tadi sudah dipersiapkan untuk dukungan benteng di lajur C. Menteri dalam posisi terancam nanti kawan. Dan juga posisi gajah ataupun kuda kalian dalam posisi garbuan. Kalau sedikit dilanjutkan gajah pukul pion, maka gajah akan pukul gajah terlebih dahulu. Tetap ancaman menteri bisa tewas di langkah berikutnya. Kalaupun di sini raja bergerak untuk menghindari ancaman itu kawan, ya bisa dilanjut dengan gajah pukul kuda F6. Hitam akan kalah satu perwira kawan. Tidak sesederhana itu, posisi kuda E5 ini sangat kuat. Jangan sampai lajur C ini juga terbuka. Kalau didahului oleh gajah, bagaimana? Ya sama saja kawan, nanti pion ini akan mengganggu posisi kuda. Dan sekali lagi, kalian juga tidak akan mudah untuk ambil pion ini. Jadi kuda kemungkinan akan ke peta E4. Di sini kawan, pion F4 bisa dimainkan juga. Untuk memperkuat posisi pionnya, diagonal terang ini sudah kalian kuasai. Nanti pergerakan hitam ataupun salah satu benteng ini akan sulit bergerak kawan. Hitam mempunyai pion lemah, bisa kalian serang juga nanti. Tidak sesederhana itu untuk membuka permainan. Jadi permainan tetap dipertahankan dengan langkah kuda mundur ke petak B8 menantang pertukaran benteng. Ditolak dengan langkah gajah A3 menantang pertukaran lagi kawan. Sangat kompleks di sini kawan.
Kalau pilih kuda di sini kawan, ya benteng ini tewas di langkah berikutnya. Kalaupun sekarang gajah pukul gajah, benteng ini juga tewas di langkah berikutnya kawan. Kalau diambil balik, ya diambil balik oleh benteng putih. Persiapannya tetap ancaman di sini. Ya, raja akan ke petak G7, kalian sudah kalah pada posisi ini kawan. Jelas kalah kualitas perwira. Atau pada posisi ini kalian sikat benteng putih di C1, tetap ancamannya di sini kawan. Jadi diagonal ini sudah sangat kuat untuk dukungan bentengnya. Inilah kekompleksan permainan ini kawan. Jadi cukup menarik untuk saya ulas tadi. Di sini menteri bergerak ke petak D8. Langkah terbaik tadi adalah men-stockfish pertukaran benteng terlebih dahulu kawan. Kalian ambil gajah ini. Walaupun benteng menyerang menteri, inilah jalur yang disukai oleh stockfish. Tapi tidak oleh Jordan Van Foreest, memilih dengan langkah menteri D8 terlebih dahulu. Dan sekarang posisi putih sudah sangat bagus kawan. Kira-kira langkah apa yang akan dibuat oleh Vasily Ivanchuk? Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah brilian, langkah terkuat bagi putih pada posisi ini untuk melanjutkan tekanan kawan. Posisi menteri menjaga gajah, kalian tidak bisa ambil gajah ini, ya masih bisa diambil balik oleh menteri, tak ada masalah bagi hitam kawan. Atau kalian melakukan pertukaran benteng pukul benteng, salah satu rekomendasi dari engine. Tapi langkah terkuat adalah kuda ke D7. Inilah langkah pilihan Vasily Ivanchuk, dia menemukan langkah engine ini kawan. Dan langkah ini mungkin bikin kita pusing, sangat kompleks pada posisi ini kawan. Coba lihat posisi kuda ini dengan dukungan gajah. Kuda posisinya memutus koneksi antar benteng, benteng dalam ancaman. Memutus koneksi antar gajah kawan, gajah dalam ancaman. Dan coba kita hitung satu persatu, kalkulasi satu persatu apa efeknya masing-masing setiap langkah ini kawan. Kalau game aslinya adalah benteng E, ambil kuda ini. Tapi stockfish menyarankan kuda benteng C, maksud saya yang ambil kuda D7 ini kawan. Tapi juga tidak akan memberikan perubahan posisi kawan. Nanti bisa dilanjut dengan langkah benteng langsung bergerak ke C8. Untuk sementara jangan lakukan dulu. Gajah pukul gajah terlebih dahulu kalian lakukan kawan. Jika diambil balik oleh benteng, barulah benteng ini bisa bergerak untuk mendapatkan menteri. Oke, kita kalkulasi langkah yang lain. Itulah saran dari stockfish, tapi menteri tewas. Kalau seumpama gajah pukul gajah terlebih dahulu, maka benteng akan pukul benteng kawan. Gajah ambil benteng C1. Di sini kuda melakukan skak, pukul kuda F6. Raja G7, menteri ambil gajah kawan. Dan jika kalian melanjutkan untuk ambil kuda ini sekarang, maka selanjutnya menteri bisa ke F4 skak. Raja mundur, benteng pukul benteng, diambil balik oleh menteri. Menteri putih mendapatkan kuda, putih menang 1 perwira. Kita kalkulasi langkah yang lain kawan. Kira-kira langkah mana yang belum kita kalkulasi tadi? Anggap contoh kuda F pukul kuda ini kawan, tetap benteng akan pukul benteng. Tetap kawan, ancamannya juga di langkah berikutnya benteng ini akan ancam menteri. Dan kalaupun raja yang bergerak naik, menteri ini akan tetap terjebak dengan adanya benteng C8. Mungkin di sini gajah ambil benteng yang ada di peta ini kawan. Kalian bisa melanjutkan juga ambil benteng yang ada di peta E7 ancam menteri. Diambil balik, kalian juga bisa ambil balik gajah. Pada posisi ini mungkin terlihat jumlah perwira masih sama, tapi kalian sudah kalah kualitas perwira. Mungkin variasi ini lebih menarik bagi kita kawan, karena jumlah perwira masih sama. Cuma sayangnya kualitas yang kalah hitam. Oke, kira-kira yang mana lagi yang belum kita kalkulasi kawan? Rasanya tak perlulah, nanti sama saja posisi hitam juga akan kalah 1 perwira ataupun kehilangan menteri. Intinya di situ. Silakan kalian otak-atik. Di sini Jordan Van Foreest memilih benteng E yang pukul kuda D7 ini. Dan gajah pukul gajah terlebih dahulu oleh Vasily Ivanchuk. Karena posisi benteng ini kawan sudah mendapatkan dukungan dari bentengnya. Sekarang benteng pukul benteng, lanjut Jordan Van Foreest di petak C2 diambil balik oleh benteng. Dan jika benteng ambil gajah ini, tentu benteng meluncur ke C8, menteri tewas. Inilah yang dipilih oleh Jordan Van Foreest kawan. Menteri tewas di langkah berikutnya, inilah yang dipilih oleh Jordan Van Foreest.
Sangat kompleks kawan. Pada posisi seperti ini pun, ambil contoh, raja ini bergerak ke petak G7 untuk menghindari potensi benteng C8. Putih bisa melanjutkan sikat kuda, terus diikuti gajah sikat benteng, ataupun langsung sikat benteng ini, ataupun gajah ini bergerak ke petak E5 untuk pressure kuda F6 ini kawan. Putih masih tetap menang. Bagaimana kawan? Begitu kompleks, admin saja sampai bingung bagaimana enaknya menyampaikan permainan kompleks seperti ini. Enaknya seperti apa? Itu membuat admin pusing kawan, bingung. Oke, lanjut ke permainan aslinya. Benteng pukul gajah. Benteng C8, menteri ambil benteng, diambil balik oleh gajah. Kita temui permainan endgame, menteri plus gajah melawan benteng plus sepasang kuda. Tentu putih masih lebih kuat. Permainan berlanjut. Kuda C6, menteri ambil pion A6. Di sini kuda ambil pion D4. Raja naik ke petak G2 dan raja hitam juga naik ke petak G7. Sekarang pion B4 lanjut Vasily Ivanchuk. Kuda manuver ke C2 untuk rebut pion ini kawan. Di sini menteri ke A4 untuk lindungi pionnya dan dibalas dengan langkah kuda bergerak ke E1 skak. Raja ke F1, kuda ke F3. Dan di sini menteri bergerak mundur ke petak D1 serang kuda. Kuda ke E5 dan menteri bergerak ke D4. Pressure kedua kuda di sini. Kuda ke F3 serang menteri, dan disinilah kawan dalam posisi yang kontrol waktunya sudah mulai kepepet, blank sering terjadi kawan. Langkah terbaik akan sulit ditemukan oleh para pemain. Memilih langkah menteri ini bergerak ke petak F4. Sangat logis, pressure kuda, incar benteng di sini. Tapi bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik pada posisi ini, menteri ini bergerak ke petak C3 kawan. Untuk tekan kuda di sini dan tetap mengepin kuda F6 kawan. Dengan ide juga nanti bisa serang benteng di baris ke-7 kawan. Tapi perbedaannya di sini kawan. Walaupun memberikan triple attack, kuda F3, kuda F6, benteng D5 kawan, ini masih bisa diantisipasi oleh Jordan Van Foreest dengan langkah terbaik. Kuda ke E4. Menjaga bentengnya juga menjaga kudanya kawan. Kalian tidak bisa ambil kuda ini karena ancaman skak garbuan dan hitam bisa menang. Nanti tersisa permainan semacam ini kawan. Kuda ambil menteri, raja ambil balik, hitam menang dengan keunggulan benteng. Itulah kenapa tadi menteri bergerak ke C3 untuk mengepin kuda F6. Raja naik ke petak G2 terlebih dahulu, sudah terlambat. Kuda E1 skak, raja ke F1 lagi kawan. Dan di sini langkah terbaik adalah benteng ini ancam menteri kawan, tapi bergerak dengan langkah kuda ke D3 ancam menteri. Menteri ke E3 langkah terbaik dan kuda D pukul pion F2. Selanjutnya menteri D4 skak, raja mundur ke G8 dan di sini kawan langkah terbaik adalah pion B5 untuk kontrol petak C6 dari potensi benteng yang bisa digeser. Tapi memilih dengan langkah pion A4 kawan, langkah blunder dan posisi permainan kembali level atau seimbang. Benteng C6 untuk dukungan kudanya untuk melakukan serangan. Di sini gajah A6, benteng C1 skak, raja G2 dan di sini kuda G4. Mungkin ingin melakukan skak di sini untuk mendapatkan pion lagi kawan, nanti bisa juga, tapi bukan pilihan terbaik. Dan posisi putih dalam posisi unggul lagi. Tapi sayangnya melewatkan langkah kemenangan lagi kawan. Langkah terbaik dengan pion H3. Inilah langkah terbaiknya. Untuk segera mengusir kuda, apakah benteng C2 skak, ya mundur saja ke G1, tak ada masalah. Mungkin di sini kuda mundur lagi ke petak F6 kawan. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah mundur ke petak F1 terlebih dahulu. Mendukung pion kalian dari belakang. Baru nanti bisa ambil pion ini dan meloloskan pion-pion. Masih cukup berat juga, masih butuh perjuangan. Tapi dengan langkah gajah bergerak ke petak D3 ancam kuda, sekarang posisi hitam sudah dalam ambang kemenangan. Karena benteng D1, posisi gajah dalam posisi kena pin. Pion A5. Dan di sini pion pukul pion didahulukan merupakan jawaban terbaik. Setelah pion pukul pion diambil balik oleh pion, kalian bisa melanjutkan dengan pion H5 untuk memperkuat posisi kuda atau benteng melakukan skak. Jordan Van Foreest memilih benteng D2 langsung skak.
Raja G1 dan Disney baku hantam masih merupakan pilihan terbaik agar tidak kena ancaman juga dari Menteri Putih kawan, tapi memilih dengan langkah kuda ke F2 untuk mendapatkan gajah yang di sini. Dan pilihan terbaik adalah ambil pion B6 pada posisi ini kawan, pilihan terbaik. Tapi juga posisi gajah kalian juga tewas. Tapi memilih dengan langkah menteri ambil pion D5 dan sekarang posisi hitam sudah dalam posisi menang kawan. Kuda ke H3 skak tidak memilih ambil gajah. Raja bergeser ke F1. Kuda E3, menteri jatuh di langkah berikutnya kawan. Dan sekarang permainannya berakhir seperti ini. Di langkah ke-54 ini Vasily Ivanchuk menyerah karena dia kalah 1 perwira Disney. Apabila permain dilanjutkan dengan raja ambil kuda tadi, ya bisa berlanjut seperti ini kawan. Nanti menyisakan 2 pion putih melawan kuda, melawan 3 pion hitam. Sudah cukup bagi hitam untuk mengalahkan Vasily Ivanchuk. Sangat disayangkan kawan, dan coba bayangkan tadi dalam posisi yang begitu kompleks. Di langkah keberapa tadi kawan? Di langkah ke-26 kawan. Di langkah inilah langkah atau posisi yang kompleks setelah kuda lompat ke D7. Admin saja bikin bingung tadi mengkalkulasinya. Untung ada engine yang bisa membantu mengkalkulasi. Ya, sekali lagi admin ini hanya pemain pos ronda kawan, sama seperti kalian pemain kampung, tidak jago seperti Grandmaster. Jadi ulasan-ulasan dari kami yang tentu saja ada bantuan dari engine untuk menjelaskan. Sekali lagi channel kami ini kami tujukan untuk belajar bersama, termasuk admin sendiri. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.